Memang kalau sehat ala Rasul itu ya sebenarnya yang kita ketahui adalah makan pada waktu lapar dan berhenti sebelum kenyang malahan. Jadi pada waktu sebelum kenyang kita berhenti, nanti tunggu aja 10 menit, 15 menit langsung kenyang. Jadi cara-cara seperti itu tidak pernah difikirkan oleh hampir semua orang. Tapi kalau saya mengamatinya seperti itu. Berhenti sebelum kenyang, memang makan. Ini masih lapar nih, diemin aja, paling minum selesai diem. 10-15 menit kenyang langsung. Nah, itu berarti menandakan perutnya itu pas di makanan. Kalau menurut aturan medis itu ada obatnya. Minumin bisa netral ya. Tapi kalau kolesterolnya udah tinggi, diem, diminumin obat nggak bisa. Kayak apapun nggak bisa. Jadi cara nurinnya gimana Pak Ustaz? Nah, cara nurinnya sebenarnya bukan dengan obat. Kita kembalikan lagi kepada akhlak. Nah, inilah yang sangat penting yang harus kita pelajari bahwa Islam itu sebenarnya menjawab. Kolesterol itu yang rusak adalah organ-organ yang ada pada hati kita. Sehingga menyebabkan kolesterol itu turunan pertama keluar kolesterol. Kemudian turunan berikutnya keluar asam urat. Asam urat yang sudah mengkristal ceritanya. Baik. Nah, dari sini harus kita ketahui dari mana kolesterol itu muncul. Nah, insya Allah kolesterol ini bukan karena makan yang banyak kolesterol, enggak. Orang kurus pun bisa kolesterol dan banyak. Nah, cuma itulah yang tidak bisa dijadiin barometer bahwa orang gemuk itu kolesterol. Ya, kemungkinan besarnya lebih besar orang gemuk daripada orang kurus, betul. Nah, yang jelas yang harus kita ketahui dari sisi akhlak adalah kolesterol itu munculnya dari mana. Nah, itu dari sisi hati. Tadi kan saya cerita dari sisi hati yang rusak. Istilahnya ada beberapa kelenjar hormon yang di hati yang istilahnya mengatur kolesterol itu rusak, nggak bekerja istilahnya. Dari mana? Nah, itu salah satunya adalah orang yang hatinya kaku. Orang yang hatinya kaku itu dinasihatin agak susah. Kalau ngobrol sering ngajak debat. Jadi orang yang kena kolesterol, kita lihat orang yang hobinya debat, dites saja nanti di atas umur 30 pasti banyak kena kolesterol. Apalagi kalau kita lihat nih ada seseorang atau teman kita yang dia itu kalau kita ngomong A dia tahu, ngomong B dia tahu, ngomong C dia tahu, kok semuanya omongan dia tahu. Nah, ini orang-orang ciri kolesterol itu seperti itu. Orang yang biasa debat dia akan gampang kena kolesterol. Debat kemudian kaku hati itu gampang sekali kena kolesterol. Di dalam Islam kan adanya musyawarah bukan debat. Musyawarah itu kan mendengarkan. Debat itu mamanya kita ngomong masalah kolesterol. Mamanya dia dari sisi dia orang medis. Dia itu pokoknya kolesterol itu dari makanan yang berlemak ini. Dia tidak melihat dari sisi agama, dia tidak melihat dari sisi akhlak. Dia yakini bahwa dari sisi makanan itu yang menyebabkan kolesterol. Nah, kalau dia meyakini teorinya seperti itu, dia menuhankan teorinya. Dia sudah menuhankan teorinya. Diyakini bahwa yang menyebabkan kolesterol itu ilmunya. Kalau yang dimakan itu halal, daging kambing halal, daging sapi halal, daging ayam halal, apanya yang salah? Kita makan juga dengan doa halal semua insya Allah. Tapi kenapa bisa kolesterol? Nah, karena dari mana? Salah satunya yaitu tadi karena dia suka debat. Jadi dia kaku, diberi masukan oleh orang tuanya. Ini awalnya dimasuki orang tua, diajak eyel-eyelan seperti itu. Nah, itulah mengawali keluarnya kolesterol. Itu penyakit hati awalnya, pasti itu. Makanya kalau di dalam Islam itu kan diceritakan lintalahum walau kunta faddan galital qalbi lan fatu min haulik. Apa artinya? Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi nggak ada namanya eyel-eyelan. Lemah lembut itu mamanya pas Mas Hafiz cerita saya dengerin. Saya cerita Mas Hafiz dengerin. Ini tetap lemah lembut dalam beretika berkomunikasi. Walaupun tafaddan qalidal qalbi lan fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Allah sudah memberikan gambaran. Nggak suka sebenarnya Allah itu dengan orang yang keras, kasar, itu nggak suka. Kalau kita masih aja keras, masih aja kasar, seperti tadi, eyel-eyelan, kasar, keras, yakin bahwa yang diyakini itu adalah benar, itu keras.
siap-siap aja kena kolesterol. Salah satu yang paling ringan itu kolesterol. Kalau kita menyalahkan makanan yang kita makan, itu namanya munafik makanan. Munafik makanan itu kan makanan yang kita makan tapi kita salah-salahkan. Gara-gara tempe nih, gara-gara kambing nih. Kambing itu kan yang kita beli, kita pakai uang halal, masih kita salahkan. Memang betul, kalau sudah kena kolesterol ya janganlah makan daging berlebihan. Itu nggak salah. Tapi kan dengan catatan sudah kena kolesterol. Kalau ingin makan daging kambing berlebihan lagi, silahkan kolesterolnya ini urusi dulu dengan Allah Ta'ala, kan gitu. Oh gitu. Mohon ampun ya Allah jika selama ini aku berkomunikasi dengan ayahku, ibuku, teman-temanku, istriku, suamiku, aku terlalu keras, aku terlalu kasar. Jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosaku. Nah ini kan kita mohon ampun untuk bagian hati kita sebenarnya. Pernahkah kita itu berdoa seperti itu kepada Allah Ta'ala? Kan belum pernah. Kita ngomong kasar juga doanya ya istighfar biasa. Walaupun boleh. Intinya adalah aplikasi atau aktualisasi dari doa kita. Jelas kalau kita sudah tahu kolesterol itu diawali dari kekakuan hati kita sering ayel-ayelan, doalah pada Allah Ta'ala yang bab itu. Insya Allah tidak dalam waktu yang lama kolesterol yang tinggi itu akan turun. Turun. Nanti turun lagi tahapnya. Itu kok. Biasanya kalau kolesterol itu kan analisa para dokter aja gitu. Ya. Nanti bisa jantung koroner, bisa stroke, diabetes seperti itu. Ya. Sebenarnya prinsip dari pikiran itu kan teorinya orang barat kalau saya. Saya berani ngajak debat dengan orang barat, pikiran yang mana? Kalau saya kan cerita, kolesterol dari mana? Kaku hati. Tes hampir semua orang kena kolesterol, insya Allah kaku orangnya. Tapi kalau kolesterol pikiran yang mana? Kena kanker pikiran, kok semuanya pikiran? Yang mana nih sebutin? Kan nggak ketemu kalau dia bisa bilang pikiran. Coba yang rileks, umpamanya dharma wisata ke sana, piknik ke sana, kan itu kan karena dia nggak nemuin. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa Islam itu gampang loh sebenarnya. Nah, sebenarnya Allah itu memberikan kolesterol itu sebenarnya ujian bagi dia untuk menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Semua penyakit itu diberikan oleh Allah Ta'ala itu agar orang itu menemukan kesalahannya di hadapan Allah. Sebenarnya kuncinya di sana. Cuma orang karena sudah dibantu oleh teman-teman kita yang dokter, ada rumah sakit yang canggih, udah lupa dia sakit ke dokter, dia harus sakit di rumah sakit. Akhirnya apa? Orang tersebut, saudara kita tersebut menuhankan rumah sakit. Iya, dikit-dikit. Dia sakit langsung ke rumah sakit, itu menuhankan. Sugesti jadi. Jangan umpamanya, loh itu bisa menuhankan lama-lama. Lah kenapa? Akhirnya dia tidak minta ampun sama Allah Ta'ala. Kalau ada orang pinter bicara, loh kan kita berikhtiar pada yang mampu, yang bisa, yang mumpuni, katanya hadisnya seperti itu. Nanti dulu. Memang betul itu, tapi bukan dalam hal yang seperti ini. Itu bisa kita korek lagi di dalam Quran, kita bisa lihat lagi dalam hadis bahwasanya kalau kita mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu lebih gampang, ya kan? Itu kan lebih gampang ya. Tidak mengeluarkan uang banyak, jadi kekhusukan, keseriusan. Sama seperti umpamanya gini loh. Saya istilahnya mau pinjam uang sama Mas Hafiz nih. Umpama nih, ini umpama. Saya mau pinjam uang itu umpamanya Mas Hafiz, jujur saya mau minta tolong, anak saya sakit, boleh nggak saya pinjam uang sekian ribu? Serius ya. Tapi kalau umpamanya yang kedua saya gini, Mas, punya uang nggak Mas? Anak saya sakit nih Mas, boleh nggak saya pinjam uang? Kira-kira yang mau diterima Mas Hafiz yang mana nih? Yang pertama apa kedua? Yang Pertama lah. Nah jelas, berarti orang berdoa kepada Allah Ta'ala ya harus serius. Jangan umpamanya kita mohon, ya Allah aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosaku, ke kiri, ke kanan, kemana, itu nggak khusyuk. Gimana Allah mau mengabulkan? kita kan belum tahu juga apa pusing kita adalah kolesterol atau tidak. Berarti tetap harus ke dokter dulu kan? Boleh. Ya. Check up. Nah, setelah momennya tahu itu kolesterol, ya sudah. Oh, saya pernah dengerin pengajian di bengkel akhlak nih, kolesterol itu kayaknya ngeyel, kaku hati. Oh, kalau udah itu diem, evaluasi, tanya sama istri, tanya sama suami, tanya sama teman-teman, apakah saya orangnya ngeyel? Kalau temen, oh iya begini, oh iya berarti benar nih. Nah, ini harus muhasabah istilahnya. Jadi sudah harus evaluasi. Doanya nggak sulit. Doa, ya Allah, jika penyakit kolesterolku ini disebabkan karena
kekakuan hatiku, dan sering saya mengajak berdebat siapapun orang yang bicara denganku. Jika itu salah di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Itu kan lebih mulia di hadapan Allah daripada kita itu kalau kita debat merasa menang, senang. Itu Allah tidak suka. Itu sombong. Ini salah satunya, menyampaikan ilmu yang baik tapi itu bisa jadi nggak baik. Itu ada. Kenapa tuh? Innalladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya apa? Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepada gula. Sombong dalam menyembah ini urusannya ibadah. Dia merasa ibadahnya paling hebat. Akan kami masukkan ke dalam neraka. Itu langsung dijawab di satu ayat ini. Makanya kita sombong tidak boleh. Walaupun dia jago ibadah. Jago ibadah bukan buat jago-jagoan. Betul-betul disampaikan untuk yang baik. Apalagi kita sebelum kita sampaikan, kita harus belajar dulu. Agar kita itu paham bahwa yang kita sampaikan itu sudah atau belumkah kita itu menjalankan. Kalau momennya seperti saya ini atau semua para ustadz atau para pendakwah itu ada beban loh. Kalau menyampaikan sesuatu. Salah satunya ayat ini disebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa artinya? Kemurkaan Allah amat dekat. Jadi Allah itu amat murka kepada orang yang menyampaikan kebaikan tapi dia tidak menjalankan. Nggak ceritakan bahwasanya bagaimana sehat ala Rasul. Ya Rasul itu cara sehatnya salah satunya ini. Kenapa Rasul itu tidak pernah punya penyakit yang aneh-aneh umpamanya? Ya karena memang beliau sendiri menerapkan Al-Quran itu apa adanya, mengaplikasikan. Tapi kita sebagai umat Rasul hanya seneng aja Rasul baik, Rasul baik. Lah kapan kita baiknya kalau kita seneng Rasul baik? Kalau Rasul baik sudah dari sononya Rasul baik. Lah kita sebagai umat Rasulullah itu harus menjadi cerminan, mencontoh. Itu salah satu contoh sehat ala Rasul. Ada orang yang mungkin secara ininya sangat baik gitu ya, agamanya juga baik, tapi ada juga tapi terkena juga kolesterol gitu ya. Biasanya dari mana penyebab itu? Kan sudah jelas. Kolesterol itu satu, orangnya kaku atau ngeyelan. Agama baik itu yang dilihat Mas Hafiz apanya? Ini ibadahnya, sholatnya, puasanya. Ngeyelannya tahu nggak kira-kira? Enggak. Lah, ibadahnya bagus kita tiru boleh. Boleh. Tapi ngeyelnya nggak perlu kita tiru. Oh, benar. Ya, kalau mamanya dia ngajari baik, kita tiru. Saya pun akan meniru. Nggak usah orang yang ahli ibadah, anak kecil kalau yang dia omongin dia benar, saya tiru itu. Kita buktikan kalau memang pemirsa Bengkel Akhlak itu ada kolesterol, ayo kita jangan kaku hati. Kalau diberi masukan, terima lillahi ta'ala. Itu nggak usah nunggu terapi 1 bulan. Nunggu 3 hari aja insya Allah kolesterolnya turun. Nggak usah lama-lama kalau saya. Tapi benar ya, diterima lillahi ta'ala. Nah yang nerima lillahi ta'ala ini loh yang sulit.